Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Al-Ustaz Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abdul Haris MPD, Imam Ustaz Maikus, muezzin salah satu dari jamaah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Pokoknya, ya ayyuhalladzina amanu taqullu bisilmika wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kampak atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarak ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau
beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini disingkat sama yang mereka ubah dengan meneladani prestasi Rasulullah Muhammad SAW. Judul ini saya angkat karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Apa saja prestasi Rasulullah yang patut kita contoh dan bahkan menurut kacamata saya wajib dicontoh, yaitu yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh dunia, pemimpin dunia yang sangat fenomenal. Sampai detik ini sudah lebih 2 miliar pengikut Rasulullah tanpa menggunakan media sosial. Ini suatu prestasi yang luar biasa, fenomenal. Umat-umat lain yang non-muslim ikut bergabung menjadi umat Islam karena melihat prestasi fenomenal, termasuk sebagai tokoh pemimpin dunia. Orang muslim memberi rankingan dari 100 tokoh dunia pemimpin dunia, Rasulullah Muhammad SAW menempati ranking pertama. Ini berarti Rasulullah Muhammad SAW diakui non-muslim sebagai tokoh dunia, pemimpin dunia yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dunia. Ini luar biasa. Beda dengan saya Pak, bisa masuk Instagram, TikTok ini karena ada bantuan media sosial, ada konten kreatif yang mengikuti saya setiap saya lupa, setiap saya ceramah. Rasulullah tanpa media sosial, pengikutnya sudah 2 miliar, lebih dari separuh penduduk bumi saat ini. Yang kedua, prestasi yang kedua Rasulullah. Tadi yang kedua adalah Rasulullah tokoh nomor 1 di dunia. Dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh terhadap kemajuan dunia. Mahatma Gandhi jauh berbagi tokoh dunia lain. Rasulullah berbagai. Prestasi berikutnya Rasulullah yaitu Rasulullah memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Luar biasa, kehambaan dalam hidup, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, silih berganti cobaan yang ditunjukkan diberikan Allah kepada Rasulullah sebagai orang yang tidak memiliki dosa dan kesalahan, tetapi penuh dengan cobaan. Sejarah mencatat usia 6 bulan Rasulullah sudah meninggal ayah bersatu-satu. Lalu usia 6 tahun meninggal lagi ibu, dan hanya 2 tahun disusui ibunya Siti Aminah. Selebihnya itu di ibu pengasuhnya yang lain, Halimatus Sa'diyah. Usia 8 tahun meninggal lagi kakek, dan usia 8 tahun itulah dia mulai mengembangkan tindak. Usia 9 tahun dia menjadi pebisnis pulung. Dalam usia 9 tahun kira-kira sama dengan kelas 3 SD sudah bisa berbisnis antar negara, yaitu sampai negeri Sam yang namanya sekarang Syria. Anak-anak kita sudah sarjana ekonomi belum bisa memulai berbisnis. Rasulullah 9 tahun jadi hebat berprestasi dalam berbisnis. Itulah yang menyebabkan hadis dia jatuh cinta, karena selain hebat dalam berbisnis juga jujur dalam berbisnis. Tidak pernah menggelung-gelung. Jadi kalau ini menjadi umat Rasulullah yang maju dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang dakwah, harus tak banting melakoni atau menjalani kehidupan yang penuh kompleksitas di akhir zaman dewasa. Prestasi Rasulullah berikutnya, Rasulullah tidak pernah ikut pendidikan militer, diklat, pendidikan dan latihan militer, baik di luar negeri apalagi di Indonesia. Tapi beliau mendapat predikat ahli strategi perang.
panglima perang yang hebat dahulu. Buktinya perang Handak, perang Tabuk, perang Badar, dan berbagai perang lainnya dimenangkan oleh Rasulullah beserta sahabat dan umat muslim pada zaman itu. Luar biasa. Ini yang perlu kita tiru. Berikutnya lagi, Rasulullah itu pemimpin rumah tangga yang romantis. Dari 11 istri Rasulullah tidak ada yang berbeda. Bisa berbuat adil dan sangat romantis keluarga. Luar biasa. Ini yang perlu kita tiru dalam peringatan politik lebih besar. Apalagi prestasi Rasulullah ahli jurudin, padahal Rasulullah tidak pernah kuliah di jurusan manajemen. Apa buktinya? Suatu saat Ka'bah direnovasi. Setelah Ka'bah direnovasi, kembali ingin dipasang batu hajar aswad dari surga di sudut Ka'bah. Bertekad tanpa suku di Makkah waktu itu, dan yang mengalah masing-masing mengklaim sukunya yang berhak memasang batu hajar aswad. 3 hari 3 malam tidak ada solusi. Akhirnya berkesimpulan, kita tunggu hari ke-6. Siapa orang pertama masuk di Masjidil Haram, itulah yang kita beri amanah untuk memasang batu hajar aswad. Besok paginya muncul Rasulullah, langsung disepakati bahwa inilah orang yang memang dijuluki masyarakat Makkah al-Amin, manusia kepercayaan. Bagaimana metode beliau menyelesaikan konflik? Langsung saja beliau membentangkan sepanjang sudut. Lalu setiap kepala suku disuruh memegang setiap sudut sorban. Lalu batu hajar aswad ditempatkan di tengah-tengah sorban. Lalu sama-sama Rasulullah memberi pandangan, ayo kita angkat sama-sama batu hajar aswad dan tempelkan sama-sama di sudut. Ahli dalam jurudin, padahal tidak pernah kuliah di jurusan manajemen. Inilah yang perlu kita contoh prestasi Rasulullah SAW. Apalagi dari segi akhlaknya yang sangat mulia. Rasulullah memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Tidak emosional, tidak terbentak. Sejarah mencatat orang buta memaki Rasulullah di pasar, Rasulullah tidak marah. Sejarah mencatat orang tua Yahudi meludahi Rasulullah setiap kali lewat di depan rumah orang tua Yahudi, Rasulullah tidak marah. Malahan ketika masih mau diludahi Rasulullah, orang tua itu sudah sakit. Orang pertama yang membesuk orang Yahudi yang sakit adalah Rasulullah. Dan dalam pendekatan akhlak, orang tua Yahudi langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam karena pendekatan akhlak. Ini mengandung implikasi bahwa kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi pendekatan akhlak dan kepala dingin bisa menyelesaikan masalah. Sebagai kesimpulan khutbah saya pada Jumat hari ini, yaitu mari kita teladani Rasulullah dalam berbagai aspek, khususnya meniru prestasi beliau. Sekarang ini Pak, sebagian generasi milenial dijangkiti, sebagian saudara kita termasuk generasi beliau milenial dijangkiti 3 penyakit, 3 K: kemalasan, kebodohan, dan kemiskinan. Memiliki etos kerja yang rendah, akhirnya kita tertinggal dari negara maju, Jepang, Amerika Serikat. Singapura saja susah dikejar, apalagi Singapura lebih kecil daripada Pulau Bali. Mudah-mudahan baik sekali ada manfaatnya bagi saya, keluarga saya, dan pada jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala keilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat atau berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkati, merahmati,
menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati wa ya qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma subli taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rabbi habli minas sholihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.